Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap tamu undangan yang kami hormati, wabil khusus orang tua dari kedua mempelai, juga para nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat hadir pada kesempatan sore hari ini. Izinkan saya Apri pada kesempatan sore ini ingin menyampaikan ucapan selamat menempuh hidup baru buat adik kami Tika dan Evan yang telah melangsungkan akad nikah, dan hari ini disambung dengan resepsi pernikahan. Tentu saya, Bapak Ibu, kita semua hadir di sini untuk menyampaikan doa kepada mereka berdua. Mudah-mudahan ini termasuk pernikahan yang mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama-sama kita doakan mudah-mudahan mereka berdua akan menjadi pasangan sekaligus keluarga yang kokoh dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kemudian Allah akan memberikan pada mereka berdua ketenangan, ketentraman, dan juga rasa cinta. Dan juga mudah-mudahan dari ikatan cinta mereka berdua akan dikaruniai keturunan putra-putri yang soleh juga solehah, menjadi permata hati tidak hanya buat kedua orang tuanya, tapi buat nusa, bangsa, dan agama. Baik, saya diminta oleh tuan rumah untuk menyampaikan sedikit nasihat pada kedua pengantin, mungkin tidak sampai 3 menit. Nah, tadi hari ini sudah lengkap, mungkin dihibur dengan para artis kita, lagunya macam-macam, ada yang campur sari, lagu religi, juga lagu dangdut. Nah, saya ingin diminta untuk menyampaikan nasihat khusus kepada kedua mempelai. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan khusus kepada Tika dan juga Evan, bahwa untuk kita semua, termasuk pengantin yang lama juga, mungkin juga ada hikmahnya buat kita, bahwa sesungguhnya pernikahan atau akad nikah itu adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang luar biasa. Bahkan ketika sedang pengucapan ijab dan qabul, ketika saksi itu menyampaikan ucapan sah, maka itu berguncang juga bergetar aras Allah Subhanahu wa taala. Artinya pernikahan peristiwa yang sakral karena menyatukan dua pribadi yang berbeda, kemudian juga sekaligus menghalalkan hubungan yang selama ini haram. Nah, jadi ketika belum menikah tentu tidak bisa kemana-mana berdua, juga yang lebih jauh dari itu. Tapi ketika sudah akad nikah resmi sah sebagai pasangan suami istri, maka mereka dihalalkan untuk juga membina kasih sayang mereka berdua. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi juga kami sampaikan agar mereka berdua juga menjadi pasangan yang kokoh. Kenapa demikian? Karena hari ini cukup banyak angka-angka baik di pengadilan agama provinsi maupun Bungo yang juga memberikan informasi kepada kita, ternyata banyak keluarga atau pasangan suami istri yang bercerai. Ada cuman usianya hitungan bulan, setahun, 2 tahun, bahkan yang sudah belasan tahun juga bercerai. Nah, mudah-mudahan Tika juga Evan akan menjadi keluarga yang langgeng dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jadi perlu sama-sama kita pahami bahwa orang yang berumah tangga itu ibarat sedang mengarungi samudra. Kalau pada minggu-minggu pertama, tahun pertama, nyaris belum ada hambatan yang berarti. Sama dengan kita menyeberang sungai, sungai Batang Bungo atau Batang Tebo, sehingga tidak ada ombak, semuanya masih enak, semua masih indah, semua masih nyaman, enggak ada rintangan. Tetapi ketika sudah memasuki tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15, itu sudah mulai banyak gangguannya, banyak tantangannya. Persis seperti orang sedang mengarungi samudra luas, pasti akan berhadapan dengan ombak, bahkan juga badai. Karena itu menjadi penting agar kedua pasangan ini menjadi keluarga yang kokoh, seia sekata. Kalau dalam bahasa Suloko adat kita, tudung menudung bak daun sirih, jahit menjahit bak daun petai. Ya, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Ado samo dimakan, idak samo dicari. Itu menggambarkan bagaimana pentingnya koordinasi kerjasama antara pasangan suami istri. Kemudian juga kenapa sekarang banyak orang bercerai? Karena rata-rata orang tidak tahu apa tujuan menikah. Jadi Evan juga Tika yang kami sampaikan, orang menikah itu bukan sekedar untuk melegalkan hubungan saja, tapi yang lebih penting pernikahan adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mari sama-sama kita niatkan nikah adalah ibadah. Kalau nikah itu ibadah, maka seluruh aktivitas kita sehari-hari dalam rumah tangga semuanya ibadah. Termasuk ya bagaimana kita mencari nafkah, kemudian juga melayani suami, bagian dari ibadah. Oleh karena itu Tika juga Evan harus memahami betul apa tugas kewajiban baik sebagai seorang suami maupun istri. Ada beberapa kewajiban suami yang penting, tapi yang singkatnya Evan, tugas seorang suami yang pertama itu adalah mencari nafkah. Kewajiban mencari nafkah untuk istri, keluarga itu mutlak tanggung jawab utama seorang suami. Jangan dibalik nanti suaminya santai-santai, istrinya yang kerja pontang-manting. Terbalik. Dalam agama kita, kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban seorang suami. Terserah apapun pekerjaannya, yang penting halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang kedua, tugas seorang suami adalah mendidik juga mengajari istrinya. Jadi jangan sampai kemudian terjadi perselisihan karena suami tidak pernah memberikan pendidikan kepada istrinya. Jadi mari para suami memahami betul bahwa istri itu, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi selalu ada kecenderungan bengkok. Tapi kalau kita ingatkan, kita perbaiki dengan keras, dengan kasar, maka bisa patah. Tapi kalau kita enggan untuk mendidiknya, maka cenderung bengkok. Nah, karena itu perlu seni dalam membina hubungan rumah tangga. Kemudian seorang istri Tika, dari sekian banyak kewajiban suami, maka kewajiban istri hanya satu. Itulah dia berbakti kepada suami. Jadi dalam agama kita ini, wanita ini nampaknya lebih mudah masuk surga daripada laki-laki. Karena Nabi kita pernah menyampaikan bahwa seorang wanita itu disilahkan masuk surga dan dari pintu mana dia suka. Syaratnya tidak banyak. Pertama, asal perempuan tersebut menjaga sholat 5 waktunya, kemudian juga berpuasa di bulan Ramadan, kemudian juga bisa menjaga kehormatan dirinya ketika suami tidak rumah. Yang paling penting adalah berbakti kepada suaminya. Kemudian suami juga bisa menjadi sarana buat istri untuk meraih keberkahan, juga kebaikan, juga pahala dari Allah SWT. Karena itu mudah-mudahan acara ini sama-sama kita doakan, mudah-mudahan kedua mempelai akan memahami betul apa tugas kewajiban sebagai seorang suami istri, sehingga mudah-mudahan keluarga mereka akan menjadi keluarga yang bahagia, dunia akhirat langgeng. Dan kalaupun nanti ada persoalan-persoalan keluarga, sekali-kali jangan sampai kemudian disampaikan keluar. Ini kadang-kadang sering kita jumpai ada masalah keluarga, kemudian di-upload di media sosial, di Facebook, sehingga semua orang tahu masalah itu. Jadi mudah-mudahan kita punya persoalan keluarga diselesaikan berdua. Kalau tidak selesai, baru kita libatkan orang ketiga yang kita percaya sebagai orang tua buat kita semua. Sekali lagi, selamat berbahagia buat Tika dan Evan. Mudah-mudahan acara kita ini akan mendapatkan keberkahan Allah SWT, dan mudah-mudahan sama-sama kita doakan acara kita lancar dari awal sampai dengan akhir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.